Mengapa kita harus melihat dunia dan isinya? Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami memuji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Al-Kahfi ayat 7. Apa kabar sobat? Materi kita kali ini adalah membahas tentang mitigasi bencana alam. Sebelum kita membahas mitigasi bencana alam, kita harus tahu dulu apa itu bencana. Adalah serangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan serius pada masyarakat yang dapat mendatangkan kerugian harta benda sampai korban jiwa. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana dengan melakukan berbagai upaya terpadu. Bencana dikelompokkan menjadi 3, yaitu bencana alam adalah bencana yang penyebab kejadiannya bersifat alami seperti gempa bumi, tektonik, vulkanik, runtuhan, tsunami, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, dan letusan gunung berapi. Bencana sosial adalah bencana yang penyebabnya berasal dari perang, terorisme, konflik masyarakat, dan kegagalan teknologi. Bencana campuran adalah bencana yang penyebabnya dari campur tangan manusia seperti penyebaran virus COVID-19, banjir terjadi karena penggundulan hutan, dan perubahan tata lahan. A. Bencana alam dan karakteristiknya. Bencana gempa. Wilayah Indonesia sebagian besar daerahnya berada di kawasan lempeng Pasifik dan Indo-Australia, sehingga daerah yang berdampingan dengan lempeng ini merupakan kawasan yang rawan terjadinya gempa tektonik. Dan Indonesia juga dilalui oleh pegunungan aktif dunia, sirkuit Pasifik dan sirkuit Mediterania merupakan kawasan yang rawan gempa vulkanik. Dampak gempa, kerusakan fisik berupa bangunan, jembatan, jalan, dan area pertanian, memicu adanya bencana yang lain seperti longsor, gertakan tanah, dan tsunami, dan adanya korban jiwa. Karakteristik bencana gempa seringkali dikaitkan dengan pengalaman masyarakat bisa terjadinya seperti gempa-gempa kecil dan adanya kegelisahan pada binatang. Beberapa hal yang harus kita waspadai saat terjadi gempa, yaitu usahakan secepat mungkin keluar dari rumah, jangan panik, jangan dekat dengan tiang listrik, berlindung di bawah meja atau kursi jika tidak bisa keluar, hindari tanah yang retak, jauhi terowongan dan jembatan. Bencana tsunami. Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang laut yang terjadi di pesisir. Tsunami terjadi akibat adanya pergeseran atau patahan di dasar samudera sehingga air tersedot ke dasar laut, kemudian membalik arah setelah penuh mengisi patahan. Dampak tsunami. Kerusakan wilayah yang dilewati oleh gelombang tsunami, adanya korban jiwa. Yang kedua, karakteristik bencana tsunami biasanya didahului oleh gempa, air laut mendadak surut, gelombang pertama normal, gelombang kedua menjadi besar. C. Bencana longsor. Satu dampak positif dari bencana longsor, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kewaspadaan masyarakat menghadapi bencana. 2. Dampak negatif dari bencana longsor, yaitu membahayakan keselamatan masyarakat, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, menghancurkan sarana prasarana, mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Bencana banjir adalah proses pengaliran air dari hulu yang volumenya lebih besar dari biasanya sehingga melewati batas tanggul yang ada di kiri dan kanan sungai. Banjir akan melewati dan menghancurkan daerah yang dilaluinya, terutama banjir bandang. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan saat banjir? Tidak panik, pindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi, matikan aliran listrik, dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Upaya apa agar banjir tidak terulang? 1. Mengembalikan fungsi hutan. 2. Jangan membuang sampah di sungai. 3. Menata pemukiman. 4. Melakukan pengukuran sungai agar air lancar. Dampak banjir. 1. Banjir dapat merusak sarana dan prasarana. 2. Melumpuhkan jalur transportasi. 3. Merusak dan menghilangkan harta benda. 4. Membawa penyakit. 5. Mencemar lingkungan. 6. Menyebabkan erosi dan longsor. Mitigasi bencana.
adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, dan langkah-langkah mitigasi bencana, menghindari dampak suatu kejadian melalui penerapan pengalaman, memperkecil dampak negatif dari pengetahuan yang dimiliki, memperbaiki kerusakan melalui rehabilitasi, memberikan perlakuan sebaik-baiknya kepada mereka terkena dampak. Di materi mitigasi bencana alam ini, banyak yang bisa kita ambil hikmahnya, karena kita semua tahu bahwa bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami. Suatu peristiwa fisik seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia, tidak adanya kesadaran manusia, dan akibat kurang baiknya manajemen dalam keadaan darurat, sehingga dapat menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan, struktural, dan bahkan sampai ke kematian. Sebagaimana telah tercantum di dalam kitab suci Al-Quran yang mengatakan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat ke-41. Demikian materi kita kali ini, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.